Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nama saya Muhammad Fitri Alfiniam. Nama saya Asli Zakiatul Fitria. Nama saya Nuki Amziliana. Nama saya Sausan Safia. Nama saya Ramadan Turos Giba Irdana. Nama saya Usmaniyah Fitria. Nama saya Anita Putri Maharani. Nama saya Salia Jistriani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitri Alfiniam, perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan modul ajar Bahasa Indonesia kelas 11 materi teks puisi. Nah, untuk identitas yang sudah kami buat, pengajar di sini nama saya sendiri yaitu Muhammad Fitri Alfiniam. Kemudian kelas 11 itu masuk ke dalam fase E. Semesternya adalah semester ganjil tahun 2023-2024. Dari materi teks puisi, capaian pembelajaran, elemen yang kami pilih adalah elemen menyimak dan menulis. Isi dari capaian pembelajaran diantaranya peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, yang elemen menulis, yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Kemudian peserta didik mampu menulis puisi. Peserta didik difasilitasi pendidik, guru, mampu menerbitkan hasil karya puisinya di media cetak ataupun media digital. Dari capaian pembelajaran itu tadi muncullah indikator capaian pembelajaran. Indikatornya adalah peserta didik mampu mengevaluasi, mengkreasi dan menulis berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan ke dalam bentuk karya sastra puisi. Nah, di sini peserta didik difasilitasi oleh pendidik, dalam hal ini guru, diharapkan mampu menerbitkan hasil karya puisinya di media cetak dan media digital. Itulah indikator capaian pembelajaran yang kami ambil dari capaian pembelajaran, yaitu elemen menyimak dan menulis. Nah, dari pembelajaran teks puisi ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi yang telah disimak. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengapresiasi puisi yang disimak. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengabstraksi puisi yang telah disimak. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengkreasikan idenya ke dalam bentuk tulisan. Itulah TP, tujuan pembelajaran dari materi teks puisi. Nah, untuk lingkup materinya di sini materinya yaitu berupa informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari berbagai teks puisi. Nah, lingkup materi yang berikutnya yaitu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, kreatif dalam bentuk teks puisi. Kemudian lingkup materi yang terakhir yaitu adalah menulis teks puisi, hasil pengamatan tentang lingkungan hidup. Jadi karena ini adalah pelajaran bahasa Indonesia kelas 11, maka
materi dari teks puisi ini disangkut pautkan dengan tema yang sudah ada atau yang sudah ditentukan, baik itu oleh guru ataupun kurikulum ataupun kumpulan guru-guru bahasa Indonesia. Nah, kalau di sini menulis teks puisi hasil pengamatan tentang lingkungan hidup. Tematiknya adalah lingkungan hidup. Nah, selanjutnya tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif. Karena di sini materinya adalah teks puisi, dimensi yang kami pilih adalah dimensi kreatif. Dari dimensi kreatif, elemennya yang kami pilih yaitu adalah elemen menghasilkan karya dan tindakan orisinal. Itu elemennya. Dari elemen itu kami pilih subelemen yaitu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dalam bentuk karya atau tindakan. Nah, dari subelemen itu muncullah indikator subelemen. Indikator subelemennya yaitu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengevaluasinya dan mempertimbangkan dampak dan resikonya bagi diri dan lingkungan dengan menggunakan berbagai perspektif. Jadi profil pelajar Pancasilanya itu yang sudah kami pilih, dan kami pilih berdasarkan disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Terlebih yang akan diisi ini adalah kelas 11, masuknya ada itu masuk ke fase E. Nah, selanjutnya pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna dalam pembelajaran teks puisi kelas 11 fase E ini yaitu manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran adalah memudahkan peserta didik menemukan dan merangkai informasi melalui teks puisi di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan diksi yang tepat. Itu pemahaman bermaknanya. Pasca pembelajaran diharapkan peserta didik itu mampu menemukan dan merangkai informasi melalui teks puisi di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk prasyarat pengetahuan keterampilan atau kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari topik ini, yaitu teks puisi, yaitu adalah yang pertama, pengetahuan mengenai apa sih itu karya tulis puisi. Nah, prasyarat pengetahuan yang kedua, pemahaman tentang apa saja unsur-unsur di dalam karya tulis puisi. Dan yang ketiga, prasyarat pengetahuan yaitu adalah keterampilan menulis karya tulis puisi. Karena di sini sudah SMA kelas 11, maka diharapkan dari ketiga pemahaman bermakna ini peserta didik sudah punya bekal biar bisa dikembangkan ketika mengikuti pelajaran bahasa Indonesia materi teks puisi di strata menengah atas atau SMA. Nah, dari uraian yang sudah saya jelaskan di atas, yang barusan saya jelaskan, muncullah metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini modelnya yaitu adalah blended learning, yaitu kami campurkan antara pembelajaran nyata dan pembelajaran dari media sosial. Metode karena ini adalah teks puisi dan indikator capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menghasilkan karya sastra puisi biar nanti di posting di sekolahan atau di koran-koran. Maka metodenya adalah metode project based learning. Jadi berdasarkan project. Integrasinya kami menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis social emotional learning. Nah, caranya yaitu adalah analisis, diskusi, tanya jawab, dan perencanaan proyek. Nah, itu metode pembelajarannya. Media pembelajaran yang kami gunakan
yaitu yang pertama yaitu adalah punch topik. Kalau yang kedua ini adalah kuis ular tangga. Dan yang kedua LKPD via Google Form dan via printout. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di situ ada tes wawasannya anak-anak sebelum pembelajaran, kemudian ada refleksi pasca pembelajaran, biar pendidik itu tahu bagaimana perkembangan anak didiknya yang sedang diasuh ini. Pra dan pasca, biar kelihatan bagaimana sih proses yang sudah dijalankan. Nah, untuk media pembelajaran itu tadi kami membutuhkan alat pembelajaran, yaitu buku penunjang yaitu LKS. Dan yang kedua handphone. Dan yang ketiga tentunya media pembelajaran yang sudah kami buat, yaitu adalah kuis ular tangga. Langkah-langkah pembelajarannya. Jadi langkah-langkah pembelajaran ini terdiri dari 3: kegiatan pendahuluan, kegiatan isi, inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan kurang lebih 10 menit. Tahap orientasi, guru mengawali dengan salam. Setelah guru salam, guru dan peserta didik melakukan doa sebelum memulai pembelajaran. Dan orientasi yang ketiga, guru melakukan absensi kehadiran sebagai sikap disiplin apresiasi. Nah, dalam kegiatan pendahuluan, tahap yang kedua yaitu apersepsi. Apersepsi yang pertama tahapannya yaitu guru memberikan pertanyaan, mengulas materi pertemuan sebelumnya. Dan ini yang paling penting karena kita menggunakan kurikulum merdeka, yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dibuat untuk apa sih? Dibuat untuk asesmen diagnostik kognitif, biar guru itu tahu peserta didik yang diasuh itu pemahamannya sebelum masuk ke dalam pembelajaran ini sejauh mana. Apa saja asesmen diagnostik kognitif ini? Yang pertama, apakah kalian pernah mendengar teks puisi? Yang kedua, bisakah kalian menyebutkan contoh teks puisi dan pengarangnya? Yang ketiga, apakah kalian pernah menganalisis teks puisi? Kemudian yang keempat, guru memberikan pemahaman pada peserta didik bahwa dengan mempelajari materi ini memudahkan peserta didik dalam menemukan dan merangkai informasi melalui teks puisi di kehidupan sehari-hari dengan penggunaan diksi yang tepat. Nah, baru tahap yang terakhir yaitu adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran teks puisi itu? Itu adalah kegiatan pendahuluan. Kegiatan selanjutnya yaitu adalah kegiatan inti. Nah, dari kegiatan inti di sini ada 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu menyampaikan materi teks puisi. Guru menjelaskan apa sih itu puisi. Kemudian guru menjelaskan macam-macam puisi. Dan yang ketiga, guru menjelaskan unsur-unsur pembangun dalam teks puisi. Dan yang terakhir, penyampaian materi teks puisi, guru memberikan cara menulis dan mengembangkan tema untuk membuat sebuah karya sastra puisi. Karena di sini adalah kurikulum merdeka, jadi pembelajarannya harus interaktif. Kalau menggunakan model ceramah kurang bagus. Artinya peserta didik harus dilibatkan dalam setiap pembelajaran, apalagi dalam setiap pengambilan sebuah keputusan. Kegiatan yang kedua, menyimak teks puisi. Nah, di sini nih. Tahapan yang pertama, guru meminta peserta didik membacakan teks puisi, yaitu yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Setelah ada siswa yang membacakan teks puisi Hujan Bulan Juni, peserta didik yang tidak membaca puisi di depan diarahkan oleh guru. Untuk apa? Untuk menyimak secara seksama puisi yang telah dibacakan oleh temannya. Untuk apa? Nah, tahapan ketiga masuk. Setelah puisi dibacakan,
peserta didik diminta menganalisis unsur-unsur puisi pada puisi yang berjudul Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Dan kegiatan kedua menyimak teks puisi. Tahapan yang keempat yaitu adalah guru memberikan penilaian terhadap jawaban peserta didik. Karena setelah peserta didik menyampaikan jawabannya, guru harus mengembalikan atau menjawab dari apa yang sudah dijawab oleh peserta didik sebagai proses interaktif. Nah, tahapan berikutnya guru memberikan penguatan terhadap peserta didik yang telah berhasil menjawab dengan benar. Dan selanjutnya guru pendidik harus memberikan penguatan terhadap peserta didik yang belum menjawab benar. Artinya di sini sama-sama. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, selanjutnya guru menjelaskan tentang pengalaman batin, gejala psikologis, interpretasi, dan nuansa khusus dalam batin peserta didik, agar peserta didik mampu mengkreasikan ide, gagasan, perasaannya ke dalam bentuk karya sastra puisi. Nah, baru yang terakhir, kegiatan kedua yaitu adalah menyimak teks puisi. Tahapan yang terakhir, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik yang belum menjawab benar. Yang menjawab benar kita beri penguatan, yang belum menjawab benar kita kita bimbing agar peserta didik itu bisa menjawab yang lebih tepat. Nah, kegiatan inti yang ketiga yaitu adalah menulis teks puisi. Tahapannya, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Untuk apa kelompok ini? Untuk melaksanakan project based learning menulis teks puisi. Setelah guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, kegiatan berikutnya guru mengarahkan peserta didik untuk apa? Menentukan tema yang sudah dipersiapkan oleh guru menggunakan media pembelajarannya. Kalau waktu di lab mikro kami menggunakan media open topic surprise. Di dalam open topic surprise di situ banyak sekali tema yang bisa diambil oleh peserta didik. Nah, kegiatan yang selanjutnya peserta didik mulai berdiskusi untuk menstimulasikan imajinasinya kepada teman sekelompoknya yang sudah dibentuk untuk membuat karya sastra puisi. Nah, ini menjadi faktor penting karena bagaimanapun peserta didik harus dapat menghidupkan diskusi dengan teman sebayanya sebagai bentuk membangun dan mengembangkan imajinasi di dalam pikirannya dan mengeluarkan setiap apapun yang ada di dalam perasaannya agar bisa membuat yang namanya dengan karya sastra puisi. Nah, tahapan selanjutnya baru setelah peserta didik berdiskusi dengan teman sebaya dan teman kelompoknya, guru memulai untuk mengarahkan peserta didik membuat karya sastra puisi sesuai dengan tema yang sudah didapatkan. Nah, di sini faktor yang penting, biar peserta didik tidak buat sendiri secara kemauannya, tapi ada topiknya yang sudah dibuatkan oleh guru. Yang terakhir, kegiatan 3 menulis teks puisi yaitu adalah guru meminta peserta didik mengumpulkan karyanya dan guru memberikan penilaian dan komentar agar peserta didik dapat memperbaiki karyanya. Ya, karena bagaimanapun perbaikan karya itu harus dilaksanakan. Nah, kegiatan yang terakhir yaitu adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup kurang lebih 10 menit. Tahapannya yaitu adalah siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tahapan yang kedua yaitu adalah refleksi pencapaian siswa, formative assessment, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Nah,
pentingnya formative assessment dan juga refleksi guru ini untuk tahu, biar guru itu tidak hanya masuk kelas menyampaikan materi kemudian keluar kembali ke ruang guru begitu saja sebagai rutinitas. Itu yang akhirnya peserta didik tidak dalam pantauan guru dari segi keilmuannya, padahal guru mempunyai tanggung jawab atas keilmuan peserta didiknya. Maka dari itu guru itu harus memberikan lembar refleksi kepada peserta didik. Agar apa? Agar guru tahu secara tertulis bagaimana ketercapaian proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, agar dapat dilaksanakan yang namanya sebuah perbaikan. Kegiatan yang ketiga, menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya, yaitu apa? Proses pengumpulan karya sastra puisi untuk dipublikasikan. Dan yang terakhir, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi, tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa. Itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Alur pembelajarannya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dan menyusun yang namanya langkah-langkah pembelajaran, kita juga sudah menyiapkan asesmen pembelajaran atau penilaian, yaitu tahap awal guru atau kami melaksanakan yang namanya observasi dengan menggunakan tes diagnotis kognitif. Kemudian formatifnya, asesmen formatifnya kami dapatkan yaitu dengan pelaksanaan proyek baik kelompok itu bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya. Kemudian asesmen sumatifnya ulangan harian. Ulangan harian ini kami berikan ketika materi sudah kami sampaikan. Nah, lampiran modul yaitu ada lampiran instrumen diagnostik non kognitif, yaitu berupa bagaimana perasaanmu hari ini, jam berapa kamu biasanya belajar, kemudian apa yang kamu rasakan ketika belajar, apa yang membuatmu semangat belajar. Ini penting dibuat oleh guru. Agar apa? Kita bisa mengenal peserta didik kita tidak berdasarkan katanya, tapi berdasarkan datanya. Datanya ini ditulis oleh peserta didik sendiri, sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata peserta didik ini cocoknya kita ajar seperti ini caranya. Oh tapi kalau yang ini berbeda, sehingga kita itu bisa mengetahui person by person peserta didik. Kemudian lampiran yang kedua, instrumen diagnostik kognitif, yaitu apa? Instrumen ini dibuat untuk mengetahui pemahaman materi peserta didik. Nah, baru yang ketiga, lampiran yang ketiga yaitu adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini sebagai bentuk penugasan peserta didik agar terus mengembangkan pemahamannya yang sudah didapatkan di kelas, dibawa ke rumah untuk difikirkan secara nyantai. Karena kurikulum Merdeka tidak boleh memberikan PR. Yang diperbolehkan itu adalah bagaimana caranya peserta didik ini bisa terus belajar pada saat kapanpun dan dimanapun. Dari lembar LKPD, guru bisa melihat apakah peserta didik ini sudah melaksanakan kegiatannya atau belum. Karena apa? LKPD ini ditandatangani oleh orang tua. Lampiran yang keempat yaitu rubrik penilaian asesmen CP. Jadi dari capaian pembelajaran tadi kami buatkan rubrik. Rubrik ini untuk menentukan. Jadi indikatornya itu pertama sesuai dengan capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian peserta didik mampu mengapresiasi karya sastra puisi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengabstraksi puisi yang disimak. Dan yang terakhir, mengkreasi idenya ke dalam bentuk tulisan. Kriterianya ada 4. Sangat baik, baik, cukup baik, perlu bimbingan. Sangat baik artinya seluruh peserta didik itu mampu
mengidentifikasi, mengapresiasi, mengabstraksi, dan mengkreasi. Kalau hanya baik di dalam kelas mayoritas peserta didik itu mampu. Di dalam kelas itu mayoritas peserta didik mampu, itu maksudnya baik. Kalau cukup baik, hanya ada beberapa peserta didik saja yang mampu. Kalau di dalam kelas nggak ada atau hanya beberapa anak yang bisa, masuknya ke dalam kriteria perlu bimbingan. Nah, lampiran yang ke-5 yaitu adalah refleksi pembelajaran. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, refleksi ini untuk mengetahui sejauh mana cara kita memberikan materi keilmuan kepada peserta didik, apakah sudah sesuai dengan keinginan mereka atau tidak. Karena jangan sampai kita menyampaikan materi itu hanya karena dasar keinginan kita, bukan keinginan peserta didik kita. Lampiran refleksi pembelajarannya isinya yaitu adalah saya baru saja belajar. Lah, belajar apa? Ditulis, dinarasikan ke dalam lembaran atau lampiran refleksi pembelajaran. Kemudian pembelajaran puisi yang saya sukai apa? Karena peserta didik beda-beda kesukaannya. Ada yang suka alam, ada yang suka tentang kartun. Biar mereka mengkreasikan idenya secara individu. Karena kita nggak boleh memaksakan kehendak peserta didik. Yang boleh kita itu membimbing dan mengarahkan bagaimana keinginan peserta didik ini agar bisa lebih baik dan terus lebih baik. Nah, di dalam lembar refleksi pembelajaran ini ada lagi hal yang harus dilakukan agar menjadi lebih baik. Biar peserta didik menuliskan, menarasikan, dan berjanjian dengan dirinya sendiri agar bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu penjelasan dari modul pembelajaran kelas 11 fase E. Materinya yaitu tentang puisi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini akan dilanjut dengan presentasi media pembelajaran, yaitu menggunakan kuis ular tangga. Sama materinya yaitu adalah materi teks puisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memperkenalkan media pembelajaran yang kami buat untuk asesmen penilaian kelas 11 pada materi teks puisi. Dan di sini kita menamai media kita yaitu kuis ular tangga. Untuk penjelasan penggunaan kuis ular tangga ini akan disampaikan oleh Mbak Sofi. Baik, untuk yang pertama yaitu di sini terdapat dadu untuk memainkan kuis ular tangga ini. Kemudian di sini terdapat beberapa karakter untuk siswa memainkan atau menjalankan permainan kuis ular tangga ini. Kemudian di sini terdapat amplop. Yang pertama yaitu amplop merah, terdapat beberapa pertanyaan di dalamnya, dan di sini ada amplop biru. Kemudian ini adalah papan ular tangga dan terdapat beberapa perintah, yaitu yang pertama putar dadu 1 kali, kemudian yang kedua ambil amplop biru, dan yang terakhir ada ambil amplop merah. Kemudian jika siswa atau peserta didik mendapatkan angka 10, maka ia harus turun ke angka 2 karena terdapat gambar ular. Kemudian jika mendapatkan angka 3, maka ia naik ke angka 12 karena terdapat gambar tangga. Iya, Pak. Jadi begitu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan media pembelajaran ini dengan anggota kelompok kita yang lain. Baik, mungkin Mbak Sania dulu bisa mempraktekkan media pembelajaran kuis ular tangga ini. Silakan Mbak Sania. Ya, silakan dadunya dilempar. Ya.
Berarti Mbak Sania mendapatkan angka 3. dan Mbak Maka Sania bisa memilih karakter dulu mau yang mana, terus nanti Mbak Sania bisa jalan mulai dari mulai sampai ke angka 3 sesuai dengan yang didapat. ambil karakter. Oh iya, baik. Sudah, lalu Tadi dapat angka 3, Angka 3. maka yang pertama dari mulai mulai 1, ini 3. Berarti naik ya. naik ke angka 12, Oke, ditempel. yaitu perintahnya Ambil amplop merah. Oke. Saya ambil ya. Ini terserah. Nih, Nah, terdapat pertanyaan apa pesannya? jelaskan pengertian dari puisi. Nah, maka peserta didik harus menjawab pertanyaan yang didapat di amplop merah tersebut. Untuk selanjutnya Mbak Nia mungkin bisa maju juga untuk mempraktekkan. Silakan Mbak Nia. Angka 2. Untuk angka 2 yaitu perintahnya putar dadu 1 kali. 6. Jalan lagi 6. Mulai 3, 1. Angka 8. Ya. Terima kasih Mbak Nia. Untuk Mbak Anita bisa juga untuk mempraktekkan media kuis ulang tangga ini. Silakan Mbak Anita. 1. Yang ini. Satu, dua, ini. Ya. Perintahnya Putar dadu 1 kali. ya 1 kali lagi. Angka 3. Jalan. 1, 2, 3. Nah, untuk angka 5 yaitu perintahnya Ambil amplop biru. silakan diambil. Pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan kata konkret? Ya, terima kasih Mbak Anita. Ya, jadi begitu penggunaan media kuis ular tangga ini. Sekian penjelasan dari kami mengenai bagaimana cara penggunaan media kuis ular tangga ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media yang menggunakan ilmu teknologi, yaitu media Jamboard. Tadi sudah dijelaskan dalam penjelasan modul bahwa di dalam modul tersebut ada asesmen diagnostik kognitif. Nah, di mana itu ada beberapa pertanyaan pemantik. Jadi media yang menggunakan ilmu teknologi ini menggunakan nanti siswa itu diberikan link. Link itu tadi akan muncul beberapa pertanyaan. Nah, di sini setelah link itu dibuka nanti akan muncul beberapa pertanyaan seperti ini. Yang pertama, apakah kalian pernah mendengar teks puisi? Tuliskan definisi teks puisi yang kalian ketahui. Nah, nanti siswa akan menjawab pertanyaan itu dengan menekan ini, tombol ini, sticky note. Nah, nanti akan muncul ini untuk pilihan warna. Setelah jawaban itu diketik, lalu disimpan. Nah, nanti akan muncul di tampilan ini. Jadi siswa itu mengetik nama dan jawaban mereka seperti ini.
Apakah kalian pernah mendengar teks puisi? Tuliskan definisi teks puisi yang kalian ketahui. Nanti akan muncul nama Sophie Pernah, suatu karya sastra yang memiliki keindahan dan nilai. Untuk slide selanjutnya atau pertanyaan pemantik selanjutnya bisa diketik. Bisakah kalian menyebutkan contoh teks puisi beserta pengarangnya? Nah, nanti akan muncul beberapa jawaban dari peserta didik di tampilan Jamboard seperti ini. Hatiku selembar daun, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Sajak matahari, karya W.S. Renda. Untuk pertanyaan selanjutnya, ketik berikutnya, apakah kalian pernah menganalisis teks puisi? Sebutkan puisi yang kalian analisis. Nanti akan muncul beberapa jawaban dari peserta didik di tampilan Jamboard. Puisi judul Ibu, karya Khairil Anwar. Lalu ada jawaban lagi, puisi judul Taman di Tengah Pulau Karang, karya Taufik Ismail. Jadi seperti itu ya penggunaan media yang menggunakan berbasis ilmu teknologi menggunakan media Jamboard. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.